11 hal ini, kalau kamu lakuin bakal bikin hidupmu perlahan-lahan jadi hancur. Karena saya selalu mengamati orang-orang yang seperti ini, nggak lama hidup mereka itu mengalami kemunduran. Kalau kamu nggak mau seperti mereka, kamu harus menghindari 11 kebiasaan negatif yang akan saya sebutkan berikut ini. Nomor 1, sikap dan bahasa tubuh yang buruk. Mengerjakan segala sesuatu dengan membungkukkan badan. Lagi membaca, menunduk. Main HP, punggungnya nunduk. Kerja di kantor, juga dengan sikap yang bungkuk. Terus selain itu, saat berbicara, ngobrol sama orang, kamu juga menunduk, memandang ke bawah, nggak mau kotak mata sama lawan bicaramu. Kalau kamu terus ngelakuin ini, sama aja kamu memberikan kode lewat bahasa tubuhmu bahwa kamu nggak bisa diajak komunikasi, nggak bisa diajak bersosialisasi, dan pada akhirnya tahu sendirilah orang-orang di sekitarmu bakal lebih sering menghindarimu untuk berinteraksi. Kemudian yang kedua, sebentar-sebentar lihat HP. Lagi nganggur dikit, lihat HP. Lagi duduk di tempat ramai, kamu langsung buka HP. Dan saat buka HP, paling ya cuma cek Instagram, TikTok. Udahnya kamu tutup lagi. Nanti sebentar lagi, kamu buka HP, lihat aplikasi lain, dan udah itu kamu tutup lagi. Kamu membuka HP hanya karena kamu mau terlihat sibuk aja, biar kamu nggak parnoan saat lagi nganggur. Nah, kalau kamu ngelakuin ini secara terus-menerus, ini lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan yang buruk, yang dampaknya kamu akan kehilangan skill dan lupa caranya buat berinteraksi sesama manusia. Kemudian yang ketiga, selalu telat. Kamu selalu sering telat, kamu akan kehilangan respect sama orang-orang yang kamu janjikan. Dan saya sendiri juga nggak suka, bahkan benci sama orang yang suka telat. Mereka yang suka telat ini sebenarnya tahu dan ada keinginan buat datang tepat waktu. Tapi orang yang suka telat ini memang sengaja menunda-nunda buat nggak datang tepat waktu. Jadinya mereka sengaja berangkat dan sampai di jam yang pas-pasan atau telat sedikit, mungkin telat semenit lah. Nggak ada sama sekali kemauan buat datang lebih awal. Kalau kamu kebiasaan buat selalu telat, orang-orang akan memandang bahwa kamu itu nggak siap, nggak punya pengelolaan waktu yang bagus, nggak rajin. Padahal niatmu kan nggak begitu. Kamu datang telat sengaja buat menunjukkan bahwa kamu nggak excited, atau hanya karena malas aja buat datang lebih awal. Yang keempat, mencari alasan. Tiap ngelakuin kesalahan, selalu ada aja yang disalahin. Yang waktunya kurang lah, uangnya kurang, motornya rusak, segala macam, atau berbagai macam alasan-alasan yang mungkin gak nyambung, gak jelas sama yang kamu perbuat. Gak mau menyalahkan dirimu sendiri dan introspeksi buat jadi lebih baik, atau sekedar minta maaf. Kalau kamu adalah orang yang sering nyari-nyari alasan, coba ingat kapan terakhir kali kamu itu minta maaf. Pasti udah lama banget. Yang kelima, menyalah-nyalahkan takdir. Misal, nggak ada cewek yang mau sama kamu beranggapan kamu ini kurang ganteng. Lalu, bukannya kamu sibuk memperbaiki diri buat naikin penampilanmu, kamu malah nyalah-nyalahin takdir bahwa cewek itu semuanya mandang fisik. Atau ada orang-orang yang kesehariannya hidupnya itu serba kekurangan, terutama secara ekonomi. Lalu mereka nggak mau mencoba buat melakukan sesuatu yang bisa menghasilkan, yang bisa menaikkan taraf hidup mereka. Lalu mereka menganggap keterpurukannya itu sebagai takdir. Intinya orang-orang ini selalu berpikir bahwa kesuksesan, kejayaan, dan karir itu adalah takdir. Nggak bisa diubah. Kalau kaya ya bakal kaya, kalau miskin ya bakal miskin. Nggak ada kemauan sedikit pun buat mengejar kesuksesan. Yang alhasil, hidupnya nggak pernah berubah sama sekali. Yang keenam, selalu ingin jadi pusat perhatian. Misal, ada yang ngomong, "Waduh, kok masalahku nggak pernah selesai ya? Capek banget rasanya." Terus belum selesai orang itu menjelaskan tentang omongannya itu, langsung kamu potong. "Halah, masih mending itu. Aku loh jauh lebih parah. Ribuan masalah aja ku hadapi." Dan sebagainya. Tiap ada pembicaraan, kamu akan selalu mencoba buat mengalihkannya ke dirimu sendiri. Saya sendiri juga agak males ngobrol sama orang yang modelan begini. Nah, orang-orang seperti ini selalu mencari validasi, dan orang-orang yang haus validasi pasti akan selalu membicarakan tentang dirinya sendiri. Kalau ini kamu terusin sampai jadi kebiasaan, cepat atau lambat, kamu akan kehilangan teman-teman dalam hidupmu, karena berteman dengan orang semacam ini memang bikin capek. Yang ketujuh, menjelekkan orang lain. Orang yang sudah kebiasaan suka menjelek-jelekan orang lain, lama-kelamaan pasti akan susah untuk melihat sisi positif dari orang lain. Dan secara otomatis akan selalu melihat kesalahan orang lain ketimbang sisi baiknya. Dikit-dikit mengkritik, dikit-dikit protes. Gitu aja terus siklusnya. Kalau sampai di titik ini udah parah, menjelek-jelekan orang lain bisa membuat orang gagal melihat sisi positif dari orang lain. Yang kedelapan, bermuka dua. Bermuka dua ini bisa baik, bisa buruk. Nah, yang baiknya itu gimana? Nah, yang baiknya itu kalau kamu gunakan di dunia bisnis dan politik, karena tujuannya
adalah untuk mendapatkan keuntungan. Tapi kalau kamu bermuka dua di segala aspek dan udah menjadi kebiasaan dalam kehidupanmu sehari-hari, lama-lama kamu akan kehilangan jati dirimu yang asli. Yang kesembilan, berharap tanpa mau mewujudkan. Berharap, berfantasi, membayangkan dirimu sukses, kaya, dan segala macamnya. Tapi karena keasikan berharap, kamu itu lupa buat mewujudkannya, buat bergerak meraih mimpimu. Karena kamu cuma berharap tok, fantasi dan harapanmu itu gak pernah terwujud. Dan memang kamunya males buat berjuang mengejar harapanmu. Yang ke-10, malas buat berkembang jadi lebih baik. Setiap hari pekerjaanmu hanyalah memperlemah dirimu. Tentu kamu bertanya-tanya, apa maksud saya memperlemah tubuh? Ya contohnya, rebahan berhari-hari, malas olahraga, malas belajar, dengar lagu sedih, sambil bersedih atas kesedihan di masa lalumu. Nah intinya, kamu suka bikin dirimu jadi lebih lemah dari biasanya, dan kamu ngerasa nyaman sama hal itu. Saya minta, kalau kamu ketemu ini dan sudah mencapai menit ini, ayo dong, sadar. Yang ke-11, putus asa. Berpikir hidupmu udah buntu, gak akan bisa sukses, gak berbakat, gak akan bisa meraih mimpimu. Dalam benakmu, kamu itu meyakini seberapa besar apapun usahamu yang kamu lakukan, gak pernah berhasil. Kamu berpikir kamu akan tetap menderita. Enaknya ngomong, kamu itu kehilangan semangat hidup. Yang ke-12, berjudi. Kamu suka ngelakuin judi slot, judi offline, judi kartu, dan segala macamnya. Itu bakal menghancurkan dirimu secara cepat ataupun lambat. Apalagi judi online, kamu itu dibohongi sama algoritma yang udah disetting sedemikian rupa. Nah akhirnya, kamu jadi kecanduan. Kalau udah candu, saat kamu menang judi sekalipun, pasti uang itu akan kamu judikan lagi. Lalu peluang kalahnya besar, dan uangmu lama-kelamaan juga habis. Pada akhirnya ya kalah-kalah itulah. Kalau udah kalah dan kecanduan, saat kalah nanti, pasti kamu gak ragu menggunakan segalanya buat berjudi. Misal, jual motor, uangnya kamu pakai judi. Jual rumah, uangnya juga kamu pakai judi. Dan uang tabunganmu juga kamu pakai buat berjudi. Dan bodohnya lagi, kamu mencuri hanya karena untuk berjudi. Judi itu memang bodoh, jadi cepatlah sadar buat berhenti. Nah, udah selesai saya jelaskan. Kalau kamu lakuin salah satu aja dari kebiasaan buruk itu selama kurun waktu 20 tahun aja, maka hidupmu 90% udah dipastikan akan hancur, terutama para penjudi. Saya dapat materi ini dari sumber lain, baik dari internet, YouTube, dan observasi saya, melihat kebiasaan orang lain. Nanti kalau kamu mau belajar lebih, saya cantumkan linknya di deskripsi video ini. Kalau ada tambahan, kritik, dan saran, silahkan tulis di kolom komentarmu.